jangan-jangan kepala anjing ini memang sengaja diorder oleh mereka, dibuat oleh mereka, kemudian mereka berteriak-teriak seolah-olah si preman Bahar bin Smith ini diteror oleh negara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu beredar viral di media massa bahwa preman yang berjubah pendakwah agama yang bernama Bahar bin Smith katanya rumahnya diteror dengan kepala anjing. Ini adalah pesan yang kuat dari orang-orang yang tidak suka dengan Bahar Smith, dan mereka itu menuding pihak kepolisian atau pemerintah. Ini narasi yang dibangun oleh kelompok Bahar bin Smith. Pertanyaannya adalah sampai sekarang kelompok mereka Bahar bin Smith ini belum menemukan siapa yang mengirim kepala anjing. Apa yang mungkin ada orang yang bisa lolos dalam penjagaan mereka sehingga bisa menyampaikan paket kepala anjing. Nah, jangan-jangan ini rekayasa. Mereka yang membakar rumah sendiri lalu mereka berteriak-teriak rumahnya dibakar orang. Saya pikir kok begitu ya. Teori konspirasi untuk playing victim atau merasa menjadi korban untuk menarik simpati, kayaknya ini yang lebih masuk akal. Saya menduga demikian. Ada beberapa akun yang mengatakan hal yang sama. Saya kok sependapat ya. Jangan-jangan kepala anjing ini memang sengaja diorder oleh mereka, dibuat oleh mereka, kemudian mereka berteriak-teriak seolah-olah si preman Bahar bin Smith ini diteror oleh negara. Nah, ini sangat berkaitan dengan kedatangan dan rem Surya Kencana ke rumah Bahar bin Smith. Makanya seolah-olah dipercaya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, saya tidak percaya bahwa teror kepala anjing ke rumah Bahar bin Smith ini dilakukan oleh negara atau siapapun. Saya menduga ini dilakukan oleh mereka sendiri untuk tadi playing victim tadi. Nah, di sisi lain saya juga menyayangkan mengapa harus seorang jenderal bintang 1 dan rem Surya Kencana kok mau-maunya nemuin Bahar bin Smith. Bahar bin Smith bagi saya cukup dikirimkan satu orang kopral atau dua orang kopral yang ganas, yang bisa mewakili kepentingan TNI. Jangan jenderal lah, ketinggian levelnya Bahar bin Smith ini. Bagi saya cukup dikirim kopral saja kalau mau menyampaikan pesan supaya dia datang tanggal 3 Januari 2022 di Polda Jabar. Itu saja, gak perlu seorang jenderal. Ini bagi saya agak sedikit blunder dan saya menyayangkan mengapa TNI harus mengirimkan jenderal bintang 1 Komandan Korem Surya Kencana Bogor untuk mendatangi rumah Bahar bin Smith. Bagi saya ketinggian. Bahar bin Smith cukup dihadapi dengan kopral saja. Ini kalau menurut saya. Nah, kembali dengan teror kepala anjing tadi, ini polisi tidak bisa tinggal diam. Karena apa? Polisi sudah menjadi objek fitnah dari kelompoknya Bahar bin Smith. Ini harus diusut dan harus dibuktikan bahwa ini adalah konspirasi atau rekayasa yang mereka lakukan sendiri. Ini teori saya.
Supaya apa? Negara ini tidak compang-camping, tidak remuk redam dihajar seolah-olah negara melakukan teror. Ini berbahaya gitu loh. Jadi saya minta kepada Intelkam dari Polri untuk membuktikan bahwa yang melakukan ini adalah bukan negara atau bukan polisi. Dan kalau menyitir dari akun Instagram dari kelompok tertentu, jangan-jangan ini dilakukan oleh Bahar bin Smith sendiri untuk playing victim tadi. Jadi saya menduga keras demikian. Meskipun saya belum punya bukti valid, bukti yang sahih, tapi logika dan akal sehat saya mengatakan tidak mungkin negara melakukan teror kepada Bahar bin Smith. Kalau negara melakukan teror kok bodoh sekali, dan saya tidak yakin aparat negara kita sebodoh itu. Yang paling memungkinkan adalah ini dilakukan oleh mereka sendiri. Ya, bisa memesan kepala anjing, kemudian dikirim ke rumahnya Bahar Smith, lalu diviralkan seolah-olah ini menjadi teror. Nah, saya mohon kepada aparat kepolisian negara, Polri, untuk membuktikan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang simpatisan Bahar bin Smith ini bisa tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat tidak benar dan sangat biadab. Bukan hanya terornya, tapi anjing yang dipenggal kepalanya bagi saya ini juga tidak mempunyai peri kebinatangan. Nah, sahabat Indonesia, mari kita tegakkan akal sehat kita. Jangan mau mudah menerima atau menyerap informasi apapun yang masih abu-abu dan tidak masuk akal. Jadi menurut saya yang paling memungkinkan, yang paling masuk akal adalah ini mereka lakukan sendiri untuk playing victim. Tolong buktikan Pak Polisi bahwa dugaan saya benar adanya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya untuk melawan opini dari kelompok mereka seolah-olah negara melakukan teror kepada ulama. Ulama apa pret lah, ulama bukan seperti Bahar bin Smith. Ulama Indonesia masih banyak, ada Habib Lutfi, ada Khuraish Shihab, Mustafa Bisri, ada Said Agil Sirot, macam-macam lah. Jadi tidak mungkin lah negara mau mengotori tangannya untuk menteror residivis seperti Bahar bin Smith. Ini logika saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan dugaan saya terhadap rekayasa teror kepala anjing ke rumah Bahar bin Smith. Saya berharap aparat kepolisian menelusuri dan membalikkan tuduhan bahwa sejatinya ini dilakukan oleh mereka sendiri. Untuk apa? Untuk memancing opini atau simpati publik. Nah, ini hati-hati. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya mengirimkan salam hormat saya kepada keluarga Anda, dan yang paling penting mari kita jaga kesehatan kita masing-masing supaya kita bisa mengarungi tahun baru 2022 dengan kesehatan yang prima, dan yang paling penting mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita dengan menangkalnya memakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.